Halo semua, aku Derby. Di sini aku sama teman-temanku mau ajak kalian buat bahas satu hal yang menarik banget nih. Kalian sebenarnya tahu nggak sih apa kolonialisme itu? Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kolonialisme adalah paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara tersebut. Mudahnya sih, kolonialisme itu penguasaan suatu wilayah dengan sumber daya alam tertentu untuk dibawa ke negeri asal penjajah. Nah, dari pengertiannya, kolonialisme itu memiliki tujuan untuk mendominasi kekuasaan dari berbagai sektor, termasuk sektor politik, sektor ekonomi penduduk, hingga sumber daya alam. Seperti yang kita tahu nih, sebelum Indonesia merdeka, saat itu rakyat Indonesia berada di masa kolonialisme, di mana kala itu rakyat Indonesia mengalami penindasan dan penderitaan dalam waktu yang panjang. Masih berhubungan dengan kolonialisme, di kesempatan kali ini aku dan teman-temanku akan ngebahas perlawanan rakyat Indonesia sebelum abad ke-18. Materi yang kita ambil untuk video ini adalah perlawanan rakyat di daerah Banten dan Makassar. Kita juga bakal ngebahas secara detail loh bagaimana latar belakang proses perlawanannya dan akhir dari perlawanan masyarakat di daerah Banten dan Makassar kala itu. Kali ini saya akan menceritakan tentang latar belakang perang yang ada di Banten. Nah, adanya keinginan VOC untuk memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa, adanya blokade dan gangguan yang dilakukan VOC terhadap kapal dagang dari Cina dan Maluku yang akan menuju Banten. VOC melakukan divide et impera atau politik adu domba untuk mengambil alih daerah Banten. VOC memanfaatkan putra mahkota bernama Sultan Haji untuk mendapatkan kelemahan Sultan Ageng Tirtayasa. VOC melihat ambisi Sultan Haji untuk memimpin Banten, sehingga VOC menghasut Sultan Haji untuk merebut kekuasaan dari ayahnya. Agar mendapat bantuan VOC, Sultan Haji membuat perjanjian dengan VOC untuk menyingkirkan ayahnya dari Kesultanan Banten. Hal ini dilakukan Sultan Haji karena dirinya takut bahwa tahta kerajaan akan dilimpahkan kepada Pangeran Purbaya selaku saudara laki-lakinya. Nah, teman-teman sebelumnya udah dengerin kan penjelasan latar belakangnya yang udah dijelasin oleh temen aku sebelum ini. Selanjutnya, aku akan ngebahas mengenai proses perlawanan Banten yang lebih rinci lagi. Tapi, aku bakal menyimpulkan terlebih dahulu latar belakang yang udah dijelasin sebelumnya. Jadi, dapat kita simpulkan nih bahwa VOC ini ingin memonopoli daerah perdagangan di daerah Jawa, khususnya Banten pada saat itu, dengan cara melakukan politik adu domba atau divide et impera. Nah, VOC ini memanfaatkan anak dari Sultan Ageng Tirtayasa yaitu Sultan Haji untuk mencari kelemahan sang ayah. Terus lebih kaget lagi kalau ternyata VOC ini sudah melakukan perjanjian dengan Sultan Haji untuk menyingkirkan sang ayah dari Kesultanan Banten, karena si Sultan Haji ini sendiri pun takut bahwa tata kerajaannya akan diturunkan kepada Pangeran Prabu, yaitu saudara laki-lakinya sendiri. Selanjutnya kita akan masuk ke slide berikutnya. Nah, pada tahun 1682, pasukan Sultan Ageng Tirtayasa berhasil mendesak Sultan Haji, dan pasukan Sultan Haji ini merasa kewalahan dan akhirnya dia meminta pertolongan kepada VOC. Nah, pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa ini berhasil ditangkap oleh VOC dan dibawanya ke Batavia untuk dijadikan tahanan. Beliau digulingkan dan Sultan Haji ini dinaikkan menjadi Raja Banten. Di sini saya akan menjelaskan akhir dari perlawanan perang rakyat Banten terhadap VOC. Akhir dari perlawanan perang rakyat Banten terhadap VOC mencapai puncaknya pada awal abad 18 pada tahun 1750. Banten akhirnya tunjuk setelah serangkaian konflik dengan VOC dan sekutu-sekutunya. Akhirnya VOC berhasil menguasai wilayah tersebut, menandai akhir perlawanan Banten terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Perlawanan rakyat Banten terhadap VOC pun dinyatakan usai. VOC dinyatakan berhasil menaklukkan Banten serta memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa. Terima kasih.
Perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC terjadi pada tahun 1654 sampai 1655 yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Letak wilayah kerajaan Makassar sangat strategis dan memiliki kota pelabuhan sebagai pusat perdagangan di kawasan Indonesia Timur. Pada pertengahan abad ke-17, kerajaan Makassar menjadi pesaing berat bagi VOC, terutama dalam bidang pelayaran dan perdagangan di wilayah Indonesia Timur. Sehingga VOC berpura-pura ingin membangun hubungan baik dan saling menguntungkan. Setelah mendapat izin berdagang bebas dari Kerajaan Makassar, VOC menginginkan hak monopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur, serta melakukan blokade terhadap kapal-kapal yang akan berlabuh di Somba Opu, sehingga terjadilah beberapa kali pertempuran antara rakyat Makassar melawan VOC. Proses perlawanan perang di Makassar terjadi selama Perang Dunia II. Ketika Jepang menduduki Indonesia, Makassar adalah salah satu kota penting di Sulawesi Selatan dan menjadi pusat perlawanan terhadap penjajahan Jepang. Pada awal pendudukan Jepang, banyak orang yang tidak setuju dengan kehadiran Jepang dan menolak untuk tunduk pada pemerintahan mereka. Beberapa kelompok perlawanan terbentuk untuk melawan penjajah, seperti Tentara Pembebasan Rakyat atau TPR yang dipimpin oleh Andi Mapayunke. Perlawanan di Makassar terutama dilakukan melalui gerakan bawah tanah, sabotase, dan serangan terhadap pasukan Jepang. Banyak anggota perlawanan menggunakan taktik gerilya untuk menghindari penangkapan dan mempertahankan kebebasan mereka. Mereka juga melakukan pengumpulan intelijen dan menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan Jepang. Namun, perlawanan di Makassar tidak berjalan mulus. Jepang memiliki kekuatan yang lebih besar dan lebih banyak sumber daya, sehingga mereka seringkali dapat menghancurkan kelompok perlawanan dan menangkap anggotanya. Banyak anggota perlawanan yang ditangkap dan dihukum mati oleh Jepang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan akhir dari Perang Makassar. Pada tanggal 24 Juni 1669, benteng utama dan benteng kerajaan Goa jatuh ke tangan Belanda. Benteng Somba Opu takluk secara terhormat setelah kerajaan Goa dibawa kepemimpinan Sultan Hasanuddin melakukan perlawanan dengan sangat gigih. Spelman saat itu menawarkan pengumuman pengampunan pada mereka yang bersedia bekerja sama dengan Belanda. Pada tanggal 29 Juni 1669, Sultan Hasanuddin mengundurkan diri dari posisi tahta Raja Goa. Posisinya lalu digantikan oleh putranya Amir Hamzah. Jatuhnya kerajaan Goa ke tangan Belanda sekaligus menandai berakhirnya Perang Makassar setelah perjuangan panjang. Warga Makassar di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin.